apalagi juga menyerang keluarga saya, istri saya yang paling luar biasa ya, maksudnya sudah diteror dan istri saya jujur drop juga sekarang, tapi menurut saya mereka sudah mengajak saya untuk bertemu ya, untuk mediasi, karena memang awalnya saya sempat teleponan juga bahwa saya sudah kenal lama sama keluarga mereka, jadi harusnya ini ini bukan hal yang harus diperpanjang karena memang ini salah paham dan saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Jadi kemarin itu mereka mengajak bertemu saya, tapi di sebuah tempat yang menurut saya merasa tidak aman. Oleh karena itu saya sempat bilang saya ingin mengajak satu orang sahabat saya untuk mendampingi saya, karena bagaimanapun saya juga perlu menjaga diri saya juga gitu, karena saya tidak mau ada hal yang di luar kendali saya juga. Dan mereka bilang mereka tidak mengizinkan saya untuk mengajak asisten saya atau sahabat saya. Akhirnya saya tidak datang karena menurut saya ini tidak aman untuk saya. Dan akhirnya setelah itu saya mengundang mereka untuk mediasi, karena memang niat saya semuanya pengennya baik-baik. Saya nggak mau ada yang namanya sampai jauh ya, sampai berantem atau apa, saya nggak mau, karena saya juga menghormati almarhum juga, kebetulan teman saya juga. Tapi ternyata saya coba undang mereka ke tempat yang netral, yaitu Polda. Saya bilang kalau di Polda Metro Jaya, saya bilang kalau mau jumpa kita bertemu mediasi di Polda Metro Jaya, saya undang jam 2 siang. Hari ini saya kemarin sudah undang mereka, tapi ternyata malah tidak ada jawaban. Saya tanya tadi jam setengah 2 ya, jam setengah 2 siang saya tanya lagi, saya sudah di Polda Metro, tidak ada jawaban, bahkan centang 1. Jadi tidak diterima WhatsApp saya dan mereka, dan kita tunggu sampai jam 2 nggak datang, jam 3 nggak datang, jam 4 nggak datang, sampai akhirnya jam 5 kita bikin laporan polisi. Dan kenapa saya harus melakukan ini, karena jujur saya sangat sedih dengan pemberitaan yang beredar di media. Sangat menyudutkan saya, suatu hal yang tidak saya lakukan tapi dibesar-besarkan, padahal saya juga istilahnya sedihnya itu karena langsung disimpulkan bahwa saya melakukan itu gitu. Itu yang, dan belum secara ya netizen kan pasti menghakimi saya juga gitu. Mereka tidak tahu apa-apa tapi langsung menghakimi. Dan yang saya sesalkan adalah ini kan saya juga punya anak juga, anak saya sudah besar, bisa melihat berita dengan mudah juga. Jadi saya jujur sedih sekali dengan pemberitaan ini. Dan akhirnya saya harus berbuat hal yang saya perlu melakukan, hal yang melindungi saya. Saya sebagai warga negara, saya punya hak juga untuk dilindungi oleh undang-undang juga, oleh hukum. Saya juga tidak mau orang dengan mudah untuk menghancurkan apa yang sudah saya bangun selama ini. Apalagi juga menyerang keluarga saya, istri saya yang paling luar biasa ya, maksudnya sudah diteror dan istri saya jujur drop juga sekarang. Tapi alhamdulillah saya bilang, mama percaya sama saya kan. Saya cuma bilang sama istri saya, ma jangan tinggalin saya saat saya lagi begini. Jadi alhamdulillah istri saya ada di belakang saya bersama sahabat-sahabat saya, ini kuasa hukum saya. Jadi menurut saya harus melakukan hal yang memang sekarang sudah saya lakukan. Jadi menurut saya bikin laporan polisi ya. Boleh bikin. Ya sebenarnya saya kan kemarin kaget ya dengan tweetnya mereka melalui akun almarhum ya. Itu juga saya cukup kaget. Akun itu yang akhirnya di-retweet sama banyak orang dan akhirnya diberitakan di mana-mana. Saya sengaja kemarin saya tidak mau menjawab apapun, bahkan ada beberapa teman-teman, saya berteman dengan teman-teman media juga. Teman-teman media juga punya nomor saya pasti. Tapi saya juga belum bisa menjawab karena
saya tidak bisa gegabah juga ya, karena saya perlu juga menganalisa dan dengan bantuan dari kuasa hukum saya dan juga sahabat saya, jadi akhirnya saya di waktu ini saya melakukan laporan polisi di apa ini ya. Boleh bacain Bang nomor perkaranya. Terkait dengan apa yang sudah Rian tadi sampaikan, bahwa ada kejadian yang mana kejadian itu bukan merupakan kejadian yang dia lakukan, tidak pernah dia melakukan, tetapi itu menjadi menjadi pemberitaan yang sangat viral dan menyebabkan Rian merasa tercemar nama baiknya dan difitnah juga atas pemberitaan ataupun dari Twitter yang sudah di-tweet dari salah satu akun Twitter. Jadi hari ini Rian sudah mencoba untuk menyelesaikan secara baik-baik, mengundang untuk datang. Kita tunggu sampai jam 4, jam 5 tidak hadir. Akhirnya Rian memutuskan untuk oke bang, kita buat laporannya, kita bikin laporan dan sudah diterima oleh Polda Metro Jaya dari unit cyber. Ini tanda terima laporannya nomor 3117 ya, tertanggal hari ini 21 Juni 2021. Nama pelapornya Mas Rian sendiri. Jadi sebagai yang di sini merasa sebagai korban Rian, kita akan tunggu saja prosesnya nanti dari penyidik bagaimana, dan seandainya pun nanti dari penyidik akan ada upaya-upaya untuk melakukannya secara menyelesaikan secara kekeluargaan, perdamaian, saya rasa itu juga hal yang terbaik, mengingat ini juga kan kita sama-sama orang timur yang bagaimana kita tahu juga kan adatnya memang kita menyukai, dan awalnya ingin mediasi, ingin baik-baik dan ingin menyelesaikan dengan baik-baik juga ya, tapi ternyata undangan saya tidak dipenuhi, tidak direspon, karena saya meminta untuk bertemu di tempat yang netral, tempat yang menurut saya aman juga ya, karena kemarin kan saya diundang tapi saya tidak boleh mengajak sahabat saya untuk mendampingi saya, karena saya perlu saksi. Nah, tidak mungkin saya datang menemui mereka tapi saya tidak bawa teman atau saksi, karena saya tidak pernah tahu apa yang terjadi nanti di sana kan. Jadi saya juga perlu aman, dan akhirnya saya memberikan solusi untuk bertemu aja di Polda yuk, di Polda Metro Jaya, biar sama-sama safety ya, sama-sama aman, sama-sama netral. Ternyata tidak dipenuhi.